Halo adik-adik, sampai jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi subruang pada mata kuliah aljabar linear. Disimak baik-baik ya adik-adik. Definisi, sebuah subhimpunan W dari sebuah ruang vektor V dinamakan sebuah subruang atau subspace dari V jika W itu sendiri adalah sebuah ruang vektor di bawah penambahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Jadi silakan adik-adik lihat, W dikatakan subruang dari vektor V jika W ini juga merupakan ruang vektor di bawah penambahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Oke, kita lanjut pada teorema. Ada teorema yang berkaitan dengan subruang, yaitu jika W adalah sebuah himpunan dari satu atau lebih vektor dari sebuah ruang vektor V, maka W adalah sebuah subruang dari V jika dan hanya jika kondisi-kondisi berikut berlaku. Yang pertama, jika U dan V adalah vektor-vektor di dalam W, maka U tambah V berada di dalam W. Yang kedua, jika K adalah sebarang skalar dan U adalah sebarang vektor di dalam W, maka K kali vektor U berada di dalam W. Nah, kondisi-kondisi A dan B seringkali dijelaskan dengan mengatakan bahwa W tertutup di bawah penambahan dan tertutup di bawah perkalian skalar. Jadi yang pertama ini tertutup di bawah penambahan, yang B ini tertutup di bawah perkalian skalar. Oke, bukti teorema 1. Nah, kalau sesuai definisi tadi ya, jika W adalah subruang dari V, maka 10 aksioma ruang vektor harus dipenuhi oleh W. Jadi kan tadi definisinya itu kalau W adalah subruang, maka W juga itu merupakan ruang vektor dari ruang vektor V ya. Maka W juga harus memenuhi 10 aksioma ruang vektor. Nah, sekarang perhatikan, jika kondisi A dan kondisi B berlaku, ini kondisi A dan seperti pada teorema 1 ini, yaitu ini kalau kita lihat, ini adalah aksioma 1 dan aksioma 6. Aksioma 1 dan aksioma 6 terpenuhi oleh W. Maka kita perlu memperlihatkan bahwa W juga memenuhi 8 aksioma lainnya. Jadi kalau kita mau menunjukkan bahwa W juga subruang, nah, kalau aksioma ini sekarang lihat, kalau kita ikut teorema ini, aksioma 1 dan aksioma 6 sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita mau menunjukkan 8 aksioma lainnya. Nah, perhatikan, karena W itu merupakan subruang, bukan subruang ya, tapi subhimpunan dari W atau himpunan bagian dari V, W itu adalah himpunan bagian dari V, maka aksioma kedua yaitu komutatif, aksioma ketiga yaitu sifat asosiatif, perkalian aksioma ke-7, aksioma ke-8, aksioma ke-9, dan aksioma ke-10 ini dipenuhi oleh W karena aksioma-aksioma tersebut diwarisi oleh V. Jadi kalau di V itu komutatif, ya otomatis karena W itu adalah himpunan bagian dari V, maka W juga pasti komutatif. Nah, berarti sudah ada 8 aksioma yang terpenuhi kecuali aksioma 4 dan aksioma 5. Jadi sekarang kita cukup membuktikan atau kita hanya perlu membuktikan apakah aksioma 4 dan aksioma 5 dipenuhi oleh W. Nah, kita misalkan U adalah sebarang vektor di dalam W. Menurut kondisi B, jadi kalau kita pakai kondisi B yaitu tertutup terhadap perkalian skalar, maka KU berada di dalam W untuk setiap skalar K. Jadi KU ini berada di dalam W untuk setiap skalar K. Nah, kalau kita misalkan K sama dengan 0, maka jelas bahwa 0 dikali U itu adalah vektor 0. Itu juga pasti berada di dalam W, karena tadi kalau kita gunakan dua kondisi itu, kalau seandainya dia tertutup terhadap perkalian skalar, kita uji yang aksioma 6 itu, maka kalau ini 0 kali U, itu vektor itu sama dengan vektor 0, itu berada di dalam W. Lalu, kalau kita membuat K sama dengan negatif 1, maka jelas bahwa negatif 1 dikali U itu sama dengan negatif U. Itu juga berada di dalam W. Nah,
Makanya kenapa teorema 1 ini mengatakan bahwa kalau dia subruang vektor, subruang, maka kita cukup membuktikan dua hal, yaitu dia tertutup terhadap operasi penambahan dan tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar. Bisa paham ya adik-adik? Karena kalau kedua ini memenuhi, tadi yang ada berapa? 6 aksioma, yaitu aksioma yang lain itu kan sudah diwarisi oleh V. Nah, sedangkan tinggal aksioma 4 dan 5 itu dipenuhi asalkan tadi yang aksioma berapa? Aksioma yang ke-6 itu terpenuhi. Aksioma 6 yaitu yang tertutup terhadap perkalian skalar. Oke. Jadi bisa ya adik-adik pahami. Jadi kalau W dikatakan subruang asal memenuhi dua kondisi itu. Oke. Sekarang kita lihat ke contoh ini. Masih ada beberapa ini ya penjelasan, yaitu tiap-tiap ruang vektor V mempunyai paling sedikit dua subruang. V sendiri adalah sebuah subruang dan himpunan nol yang terdiri dari vektor nol saja di dalam V adalah sebuah subruang yang dinamakan subruang nol atau zero subspace. Jadi tiap ruang vektor itu pasti paling sedikit dia punya dua subruang ya. V sendiri dan vektor nol. Oke. Subruang 0 ya di sini atau zero subspace. Oke, kita lanjut ke contoh. Misalkan ada contohnya seperti ini. Perlihatkan bahwa himpunan W dari semua matriks 2 kali 2 yang mempunyai bilangan-bilangan 0 pada diagonal utamanya adalah sebuah subruang dari ruang vektor M22 dari semua matriks 2 kali 2. Jadi ini kita diminta untuk menunjukkan bahwa W itu adalah merupakan subruang vektor, di mana W sendiri adalah matriks 2 kali 2 yang mempunyai bilangan 0 pada diagonal utamanya. Jadi kita deklarasi dulu W-nya itu adalah himpunan dari matriks 2 kali 2, di mana diagonal utamanya itu 0 ya. Kita mau tunjukkan bahwa ini nanti apakah dia subruang atau bukan. Tapi kita deklarasi dulu W-nya. Lalu kita misalkan U itu sama dengan 0AB0, V itu 0CD0, di mana keduanya ini merupakan elemen dari himpunan W. Lalu sekarang tadi kita ingat kalau untuk subruang itu cukup dua kondisi yang perlu kita tunjukkan. Yang pertama, apakah U tambah V itu elemen W? Berarti kita tunjukkan. Kalau U tambah V berarti kan, sorry ya, ini tambah ya. Jadi perhatikan di sini U tambah V, ini U, 0AB0 ditambah V, 0CD0, itu sama dengan, nah ini 0A tambah C, B tambah D, 0. Nah ternyata bentuk ini juga matriks ini juga merupakan himpunan dari anggota himpunan dari W, karena diagonal utamanya juga 0. Bisa paham ya adik-adik? Berarti kondisi pertama itu terpenuhi. Lalu kita lanjut, apakah skalar kali dengan U itu merupakan anggota himpunan dari W? Jadi sekarang tinggal kita lihat K kali U itu sama dengan K dikali 0 kali, K dikali vektor itu 0A B0, dan kita peroleh seperti ini. Ternyata diagonal utamanya juga 0. Berarti ini juga merupakan anggota himpunan dari W, juga terdapat pada W. Nah, karena kondisi pertama dan kondisi kedua terpenuhi, maka kita bisa simpulkan bahwa W adalah subruang dari matriks M22, dari ruang vektor M22. Bisa paham adik-adik penjelasan Ibu? Untuk lebih paham, coba kita lanjut ke contoh yang berikut. Contoh 2. Himpunan W adalah semua vektor yang berbentuk A,0,0. Perlihatkan bahwa W adalah sebuah subruang dari R3. Jadi sekarang kita lihat deklarasi W-nya dulu. W-nya adalah bentuknya ini triple pasangan bilangan real, di mana A-nya itu elemen bilangan real. Lalu kita misalkan U-nya itu
A00, V-nya B00, kita ikut bentuk ini. Nah, maka ini merupakan anggota himpunan W ya. Sekarang kita tunjukkan apakah U ditambah V juga merupakan elemen atau anggota himpunan W. Kita tinggal lihat, U tambah V itu sama dengan A00 ditambah B00 itu juga sama dengan A tambah B, 0,0. Nah, ini juga bentuknya ini. Kalau kita lihat, ini ya, juga merupakan elemen dari himpunan W. Sekarang kita lihat untuk kondisi yang kedua, apakah skalar K dikalikan dengan vektor U itu juga elemen dari W? Tinggal kita lihat KU sama dengan K dikali A, 0,0 dan kita peroleh ternyata ini hasilnya adalah KA, 0,0. Nah, bentuk ini juga merupakan merupakan anggota himpunan dari W. Nah, karena kedua kondisi yaitu tertutup terhadap penambahan dan tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar ini, maka himpunan W ini di mana semua vektor yang berbentuk A, 00 ini juga merupakan subruang dari R3. Jadi W adalah subruang dari R3. Bisa paham adik-adik tentang materi subruang? Semoga bisa paham ya dengan dua contoh ini. Oke, demikian penjelasan Ibu tentang materi subruang. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa.